Menempati lahan seluas 3.000 meter persegi, Bintaro Farm Center, BFC, Mini Farm, milik Cuncun Setiawan, 43, yang berlokasi di Jalan Masjid Baitis Salmah Kafling, Kampung Tegal Rotan, RT Maret 07, nomor 123, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, menjadi salah satu tempat yang patut untuk dikunjungi warga. 62. Karena di tempat ini selain terdapat tempat budidaya lobster air tawar tapi juga menjadi tempat pelatihan dan wisata edukasi yang terbuka untuk umum. Cuncun Setiawan mengembangkan budidaya lobster air tawar ini setelah melihat peluang yang besar dari bisnis ini. Berbekal pengalaman otodidak, serta getol bertanya kepada sesama rekannya bahkan hingga belajar ke mancanegara, demi memenuhi keinginannya untuk menggeluti bisnis ini. Setelah menguasai teori dan prakteknya, akhirnya ia berhasil dengan mendirikan BFC Mini Farm yang kini telah berusia 20 tahun. Hasil panen lobster yang diperolehnya ini biasanya dikirim kepada para pelanggannya di sejumlah daerah di tanah air dengan kisaran harga antara Rp150.000 hingga Rp300.000 per kilogram tergantung ukuran dan jumlah pengambilannya. Di tempat ini Cuncun Setiawan juga membuka tempat pelatihan budidaya lobster air tawar bagi masyarakat umum yang berminat ingin mempelajarinya. Selain itu tempat ini juga menjadi tempat wisata edukasi keluarga maupun bagi kalangan pelajar, karena di BFC Mini Farm juga terdapat beragam jenis hewan peliharaan yang unik dan lucu yang bisa disaksikan langsung oleh pengunjung, seperti landak putih, tikus putih, kura-kura, hamster, tupai terbang dan masih banyak lagi. Untuk keterangan lebih jelasnya bisa menghubungi website lobsterairtawar.com dan website wisata befminifarm.com. Berenang mandi, nanti diandukin. Udah gitu ntar foto bersama dengan harganya dulu kita jual sampai 7 juta per ekornya. Berapa? 7 juta. Oh juga ya? Karena masih jarang waktu itu jenis mata merah tua itu belum masuk. Pak ini bisa dijual juga ya Pak? Siap kirim itu? Oh enggak. Tadi ini sebenarnya akuarium dulu buat karantina lobster sebelum pengiriman. Saya pakai buat ini. Ini hamster. Ini berapa? Cara. Misalnya di mereka nih ada nih keluarga piara 2 ekor tuh Pak, ini udah segitu. Ada yang sekolah di sekolahnya piara berapa ekor terus anak-anak udah nggak ini kecil. Cara kawinnya apa? Ini tupai terbang. Bisa terbang. Ini ada 8 dan ada capit yang besar. Jadi ini adalah lobster air laut gitu. Namun coba kita perhatikan di sini, ternyata kita yang di sini dipelihara ada juga yang namanya lobster air tawar. Nah, lobster air tawar ini memiliki bentuk fisik yang sedikit berbeda dibandingkan lobster laut yang asli Indonesia. Yaitu apa? Lobster air tawar yang kita budidayakan ini memiliki ciri fisik mirip seperti lobster laut yang import, di mana dia punya 2 buah capit, lalu kemudian kakinya kiri ada 4, kanan 4, seperti itu. Dan yang kebetulan saya pegang ini, itu adalah lobster air tawar yang jenis jantan, yaitu tandanya adalah capitnya ada merahnya, atau disebut juga lobster disebut juga dengan red claw, karena dia punya capit warnanya merah yang jantan. Dan lobster air tawar ini berasal dari Australia, di mana di sana dibudidayakan untuk dikonsumsi. Demikian pula di Indonesia, lobster air tawar ini dibudidayakan di tempat ini untuk dijual sebagai konsumsi. Dan juga di tempat ini sekaligus juga merupakan tempat budidaya dan juga sebagai tempat pelatihan untuk orang-orang yang mau belajar mengenai budidaya lobster air tawar ini. Kasih alamatnya Pak kalau ada orang yang mau mungkin ikut pelatihan Pak. Ya, jadi di sini alamatnya di Bintaro Tangerang Selatan, atau mudahnya tinggal ketik aja di Google Map BFC Mini Farm. Itu bisa langsung menemukan alamatnya. Pak, ini berapa jenis sih Pak yang Bapak kelola di sini? Nah, kalau untuk lobster air tawar yang kita kelola di ternakan di sini itu hanya ada 1 jenis, yaitu jenis yang tadi red claw itu, atau nama latinnya Cerrak quadricarinatus, aslinya dari Australia. Namun untuk jenis-jenis binatang yang lain kita kurang lebih ada sekitar 20 jenis binatang yang ada yang hanya kita pelihara, namun sebagian besar kita ternakan. Jadi makanya di tempat ini namanya disebut juga BFC atau disingkatan dari Bintaro Farm
Center, pusat peternakan. Pak, makan waktu berapa lama sih Pak dari mulai pembenihan sampai bisa dilayak untuk dijual? Jadi dari mulai dia dikawinkan, itu dia kemudian dia ada telurnya digendong sama ibunya selama kurang lebih 5 minggu, lalu menetas sampai dia bisa dikonsumsi ukuran 50 gram per ekor, itu kira-kira butuh waktu sekitar 5 bulan. Itu sudah bisa siap dikonsumsi. Pak, apa sih yang menarik sehingga Bapak mau terjun di bidang lobster ini Pak? Jadi yang pertama adalah lobster Yatori memiliki nilai tambah yang besar karena bisa kita bandingkan dengan ikan-ikan konsumsi lainnya, itu secara biaya, secara harga itu jauh lebih murah. Sedangkan lobster Yatori ini secara harga jauh lebih tinggi sehingga nilai tambahnya lebih besar. Dan lobster Yatori ini bukan dari laut sehingga kita budidaya bisa di rumah, di akuarium, di kolam semen, di kolam terpal, tidak membutuhkan air laut. Namun dengan air tanah, air tawar pun juga bisa. Walaupun tempatnya sempit bisa ya Pak? Betul, meskipun tempatnya terbatas, kita bisa gunakan akuarium, kontainer plastik, itu juga bisa. Pak, apakah peluangnya masih terbuka lebar? Barangkali ada masyarakat yang ingin juga ikut terjun mengikuti pasti. Bapak? Karena ini kan, jadi gini, peluang lobster Yatori itu sangat besar sekali. Karena lobster Yatori ini adalah binatang yang dikonsumsi, bukan hias. Kalau hias mungkin ada jenuhnya. Namun kalau binatang konsumsi, maka ketika orang beli, dimakan, habis, maka orang akan beli lagi, seperti itu. Pak, ini panennya setiap berapa bulan Pak? Jadi kalau kita misalnya dari kita targetkan panen ukuran 50 gram, maka butuh waktu 5 bulan. Namun kalau orang itu punya, let's say punya sekitar 6 kolam, maka bisa setiap bulan dia panen. Atau punya 24 kolam, maka bisa setiap minggu dia panen. Tergantung pengaturan kolamnya. Untuk BFJ sendiri ngirimnya kemana nih Pak? Kalau boleh tahu. Jadi kalau saya tahu ini kita bisa supply ke supplier. Jadi ada beberapa penjual, pasar. Yang pertama adalah pengepul. Pengepul ini saya bisa tinggal jual, namun ini tentunya harga yang paling rendah. Yang kedua, kalau kita mau harga lebih tinggi, kita jual ke supplier. Supplier ini nanti akan jual ke restoran atau hotel. Kemudian juga ada lagi supermarket dan yang paling tinggi adalah konsumen akhir. Jadi saya bisa jual ke 5 pasar ini tentunya dengan harga-harga yang berbeda-beda. Menjanjikan sekali ya Pak ya? Oh tentu sangat menjanjikan, karena ini memang buat dikonsumsi. Itu masih di kawasan Bintaro aja atau ke luar daerah Pak? Atau ke luar negeri? Saya menjual lobster Yatori tidak hanya di Bintaro, namun juga Jakarta, lalu juga ke seluruh Indonesia. Jadi konsumen yang saya layani ini tidak hanya lobster konsumsi, namun juga orang yang mau budidaya lobster, mereka membutuhkan indukan, membutuhkan anakan, membutuhkan pakannya, itu juga merupakan konsumen saya. Pak, kasih lihat lagi Pak, boleh Pak yang lain Pak? Boleh. Nah ini bisa mencapai besar, maksimal kira-kira bisa sekitar 500 gram per ekornya. Jadi yang saya pegang ini beratnya kira-kira sekitar 100 gram. Pak, kalau untuk harga Pak, kisaran termurah dan termahal berapa Pak? Jadi harga jual lobster Yatori ini tergantung kepada ukuran, kemudian dalam kondisi beku atau hidup, kisarannya kurang lebih sekitar 150.000 hingga dengan 300.000 rupiah per kilonya, tergantung ukuran. Pak, tentu udah lama ya Pak menjalankan bisnis ini ya Pak? Saya udah menjalankan usaha lobster Yatori ini sejak tahun 2002. Tentu ada asam garam ini Pak, boleh dibagi Pak pengalamannya Pak? Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, ketika menjalankan usaha lobster Yatori ini, itu kita punya 2 pilihan. Yang pertama adalah kita menjalankan dengan berdasarkan pengalaman. Jadi yang saya lakukan selama ini adalah saya menjalankan usaha ini berdasarkan pengalaman, dalam pengertian karena tidak ada yang mengajar, tidak ada yang memberikan pelatihan. Jadi coba-coba sendiri, piara di akuarium, kolam semen, ternyata pertumbuhannya lambat, buang waktu, lalu udah selesai dapat hasil panen, kemudian saya coba kirim ke konsumen di Surabaya menggunakan kereta api dengan cara packing yang saya waktu itu belum tahu, saya coba-coba, ternyata banyak yang mati, begitu. Dan itu dari pengalaman-pengalaman itu, kemudian saya mendapatkan kesimpulan mana cara yang terbaik dan paling aman. Dan cara-cara terbaik yang paling aman itu yang kemudian saya bagikan kepada orang-orang yang mengikuti pelatihan. Supaya orang-orang yang mengikuti pelatihan ini tidak perlu mengalami pengalaman-pengalaman buruk yang saya rasakan. Jadi kalau dibilang asam garam itu sudah banyak sekali. Jadi dari asam garam itu kemudian saya ambil yang cara-cara yang terbaiknya itu yang saya kumpulkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang mau budidaya lobster. Pak, bisa ditunjukkan lagi Pak yang itu Pak? Contoh Pak? Boleh. Jadi ini contoh lobster air tawar yang dari Australia, sedangkan ini contoh lobster laut yang import. Ya tentunya kita nggak bisa bandingkan. Lobster laut yang import ini kalau kita mau jual di import di Indonesia itu harganya bisa kurang lebih sekitar 2 juta rupiah per kilo. Jadi sangat mahal sekali. Sedangkan lobster Yatori ini
Bisa dikonsumsi dari harga 150.000 sampai dengan 300.000 per kilo. Pak, Dan berarti ini tempat tidak menjadi masalah ya Pak bagi orang yang ingin terjun di bidang ini ya Pak? Oh iya, enggak. Jadi tempat tidak menjadi masalah. Namun tentu apabila kita tempatnya terbatas, tentu kapasitas produksi juga lebih terbatas. Pak, syaratnya apa sih Pak kalau mau serius di bidang ini Pak? Ya, jadi pertama adalah kita perlu memiliki pengetahuan secara dasar mengenai budidaya lobster atau ini. Kalau kita memang bukan dari perikanan, tentunya kita harus belajar bagaimana mengolah airnya, oksigennya, suhunya, pH-nya, amoniaknya, dan itu kita perlu tahu. Lalu setelah itu baru kita pelajari bagaimana cara mengawinkannya, terus pakai media apa, akuarium kah, kolam ikan, dan seterusnya. Itu yang perlu dipelajari lebih dahulu. Pak, kalau itu sudah belajar, maka baru kita menjalankan usaha lobster atau ini. Pak, boleh Pak digeser ke tempat yang lain lagi Pak? Oh, boleh. Tunjukkan kepada saya Pak. Mau yang backgroundnya berbeda maksudnya? Bisa nge-zoom nggak? Ini bayi-bayi lobster. Atau nanti jadi insert. Ini awalnya dari pembenihan dulu ya Pak? Betul, sebentar ya. Kalau mau saya ambilkan. Bentar ya. Pak, urut-urutannya itu pembenihan atau gimana Pak? Iya, pembenihan Pak. Terus pembesaran. Jadi lobster taur ini dimulai dari perkawinan, di mana dia digabungkan antara jantan dan betina dengan komposisi. Kalau untuk di akuarium ini adalah 5 betina 3 jantan, kemudian dia akan kawin, kemudian dia bertelur, dan telurnya dia letakkan di bagian ekornya, ya di bagian ekornya seperti ini. Dan yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah anakan yang sudah telurnya itu sudah berukuran sekitar 5 minggu, di mana anaknya sudah menetas, telurnya sudah menetas, dan bahkan sebagian sudah ada yang lepas dari ibunya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di ujung jari saya ini, itu ada 3 ekor, dan yang di tangan saya ini menggantung bayi-bayi lobster, dan satu betina ini anakannya bisa menghasilkan sekitar 200 sampai 1000 butir telur. Jadi sekali bertelur ini anakannya bisa 200 sampai 1000 butir. Dan ini anakan ini itu dari bayi kecil ini sampai siap konsumsi itu butuh waktu sekitar 5 bulan. Seperti itu.